Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonak BRPR dalam program Komsos Traveling. Hari ini dan pada kesempatan ini kita lagi berjalan di Kabupaten Malaka, tentu di Keuskupan Tembua, di satu paroki di daerah perbatasan, yakni Paroki Salib Suci Alas, perbatasan RI RDTL. Saya ditemani oleh seorang imam, pastor paroki Patih Rimes Amsikan SVD. Beliau pernah bertugas di Meksiko kurang lebih setengah tahun dan di Kuba 3 tahun. Dan tentu kita akan bersama berbicara tentang bagaimana pengalaman dalam bermisi dan juga bertugas di Paroki Salib Suci Alas. Ini dia, Pater, selamat malam. Selamat malam. Ini kita lagi berada di Alas ini. Alas, lagi ya. malam nih. Malam. Biasanya kami pagi, siang, tapi ini kali di Alas dengan malam. Ya, Berarti ada yang beda, Pater. ada yang beda. Ya, saya pernah mendengar kalau Pater bertugas di Meksiko, Ya. itu setengah tahun, dan di Kuba Ya. kurang lebih 3 tahun. Ya. Bagaimana pengalaman di daerah? Di Baik, daerah seberang. seberang. Ya. Baik, tentu pengalaman misi pertama waktu mendengar benuming ya ditempatkan di Meksiko. Di sana setengah tahun, kemudian saya belajar bahasa Itu bahasa apa? Spanyol. Yang menjadi tantangan besar bagi saya itu bahasa Spanyol. Ya, karena itu bahasa sehari-hari dan bahasa nasional mereka. Kemudian setelah selesai belajar bahasa setengah tahun, kemudian saya dipanggil oleh pimpinan untuk pergi bermisi lagi di negara Kuba selama 3 tahun. Itu bahasanya Bahasa Spanyol juga. Ya, berarti menarik, Pater, bisa dari dua negara dan dua negara yang berbahasa Spanyol. Ya, Oh iya, dan sekarang berbahasa apa di sini? berbahasa Tetum. Indonesia dan Tetum. Saya kira bahasa Spanyol juga. Pater, ini menjadi pengalaman yang sangat menarik. Bagaimana bermisi dan sekarang lagi di Alas, tempat misi, dan itu berada di daerah perbatasan. Ketika Pater bertugas di Alas, apakah ada keraguan waktu itu? Ketika mendengar ya penempatan atau mendapat SK dari Bapak Uskup bahwa saya harus bertugas di Paroki Alas, perasaan pertama itu memang cemas juga. Karena ya pertama kita belum tahu tentang budaya orang-orang Tetum di sini, terutama budaya adat orang Alas ini. Tetapi ternyata setelah ya kurang lebih 1 tahun 6 hari, hari ini tepat 1 tahun 6 hari, ya saya merasakan ternyata ya dalam perjalanan pastoral ternyata umat Allah, orang Alas ini baik-baik saja. Baik-baik. Dan merasa nyaman. Merasa nyaman. At home, di tempat ya. ini. Berarti bahwa Pater sudah merasakan bahwa inilah aura orang Alas seperti ini. Agak kasar, Pater, kadang-kadang suaranya agak melengking, tapi Ya, hatinya baik. hati Hello Kitty, orang bilang. Kalau gitu. Mungkin ada hal yang paling menarik. Saya mendengar juga bagaimana Pater itu di sini dengan Pater Ande Hane SVD itu ada pastoral kunjungan. Itu sebenarnya apa yang menjadi target dengan mengutamakan pastoral kunjungan dari rumah ke rumah? Target kita dalam pastoral kunjungan itu untuk meningkatkan iman, partisipasi iman orang Alas di dalam kehidupan menggereja. Salah satunya ya kunjungan kita ke lingkungan. Di sana kita katekese, kemudian ibadat tobat, kemudian pengakuan, lalu kita simpulkan semua dengan misa kudus. Nah, untuk mendekatkan pelayanan. Itu yang paling pertama. Karena rata-rata orang Alas ini ya 23 kilometer ya dari Metamauk sampai dengan Ailala, Fukafehan. Itu 27 kilometer. Dan banyak yang jauh dari gereja, sehingga kita berusaha untuk mendekatkan pelayanan dengan mengunjungi mereka di lingkungan-lingkungan. Dan itu sepanjang perbatasan dengan RI RDTL Timor Leste. Ya, Romo. Apakah ada sedikit menyeberang kadang-kadang ke Timor Leste karena di daerah perbatasan? Belum pernah menyeberang. Hanya kadang-kadang kita mendengar bahwa ada umat Allah yang nakal ya. Ya. Tapi ada penjagaan ketat di perbatasan. Ya, itulah hebatnya Indonesia. Dan dalam kunjungan itu ada hal yang menarik yang saya sempat rekam bahwa bagaimana umat sekarang berdasarkan dengan pastor rekan ada latihan kor dan itu betul-betul ada perkembangan yang dahsyat. Seperti apa resepnya? Ya, resepnya itu ya memang awalnya sulit sekali untuk kami karena umumnya umat Allah di sini banyak yang tidak tahu bidik not. Itulah kelemahan kita. Tetapi kemudian partisipasi mereka semakin banyak ketika ya kami mendekatkan pelayan dengan mengumpulkan mereka, lalu pastor sendiri yang terlibat langsung untuk melatih.
Satunya pastor rekan saya, Pater Andehane. Dia orangnya musik, pemusik. Jadi betul-betul ini sangat cocok dengan passion beliau. Dengan ya. Walaupun ada yang ya kadang-kadang tidak terlibat, tetapi ya sudahlah. Karena prinsip bahwa kami hadir tetapi sama, kami tidak tahu menyanyi, tidak tahu baca not. Tetapi Pater Ande, mari. Yang tidak tahu baca not itulah yang harus hadir supaya kita bisa melatih Anda. Justru ada belajar di sana. Belajar di sana. Ada perasaan sedikit merasa jenuh tidak ketika mendampingi orang yang betul-betul buta not, tanda kutip, kurang paham sama sekali. Itu ya rasanya jenuh sekali. Tetapi menyenangkan juga. Karena justru disitulah letak kita ya, bagaimana kita seninya berpastoral. Karena situ variasi itu, ada yang bidik notnya tahu, ada yang tidak tahu bidik not. Di situ variasi dari ya, berpastoral. Saya yakin Pater bisa bidik not. Kalau saya bidikannya parah. Cuma bidikan untuk mungkin ada hobi lain, tapi kalau untuk not ya itulah. Dan sahabat Komsos, bagaimana Pater selalu mengatakan bahwa kehadiran itu sangat penting, terlebih bagaimana pendekatan umat, dan salah satu gaya pastoral itu bagaimana dari rumah ke rumah. Pater, menyenangkan tidak ketika pastoral dari rumah ke rumah? Awalnya memang ya mau bilang menyenangkan tidak menyenangkan, tetapi mau tidak mau harus, karena saya punya kerinduan tersendiri untuk mendekatkan pelayanan. Itu yang paling pertama. Karena bagaimana kalau saya tidak mendekatkan pelayanan dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah, anak kan saya sendiri tidak akan tahu bagaimana keterlibatan umat di dalam kehidupan menggereja. Ya, ketika saya mengunjungi mereka di rumah, ya dengan sendirinya ya saya tahu bahwa ternyata ini umat yang aktif, ini umat yang tidak aktif, ya begitu. Berarti betul-betul bahwa kehadiran itu sangat menyenangkan, dan itu punya dampak yang sangat besar. Dan sejauh ini bagaimana? 1 tahun kurang lebih, 1 tahun 1 bulan itu merasakan bagaimana tentang situasi di Alas ini? Ya, kalau partisipasi umat dalam kehidupan gereja sejauh pengalaman saya, pengamatan saya selama kurang lebih 1 tahun, ya 1 tahun 6 hari ini, Romo, bersama dengan pastor rekan. Ya, perjalanan kami bersama umat Allah, ya partisipasi mereka, ya ada yang, ya saya mau katakan 50% lah untuk ambil bagian dalam kehidupan gereja. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Dan saya juga merasakan bagaimana berkarya di daerah Alas ini dengan medan yang lumayan berat, dan saya putra Alas, Pater. Saya lahir di sini, besar di sini, dan ini saya tahu baik tentang Paroki Alas, dan betul-betul dengan karakternya, dengan gayanya yang ya kadang-kadang sedikit menguji adrenalin juga nih. Pater masih merasakan bahwa ada tantangan dalam berpastoral? Baik, tantangan yang saya rasakan paling berat itu adalah ya bagaimana mendekatkan pelayanan. Karena itu tantangan yang dengan karakter umat yang berbeda, ya tidak semua sama, ya ada dengan tantangan yang paling berat itu adalah adat dan budaya. Dan itu betul-betul satu menguji kami. Tantangan yang berat yang Pater rasakan. Bagaimana kita mau mengumpulkan mereka di gereja sementara mereka lekat dengan adat, itu tidak gampang, Romo. Tetapi ada usaha untuk selalu memberikan pikiran pencerahan bahwa ini yang terbaik, seperti selalu ada seperti itu. Ya, selalu ada usaha kita itu yang paling pertama itu kita ya menjelaskan kepada mereka bahwa yang paling penting itu adalah agama. Ya, adat kita tidak tiadakan, tetapi bahwa agama yang harus lebih dulu. Gereja 3 tunggu itu harus berjalan seimbang. Ya, tidak boleh satu mendahului. Ya. Dan betul-betul saya melihat bahwa ada kemajuan. Dan saya juga selalu merekam tentang apa yang dilakukan, terlebih tentang kemandirian umat. Saya juga sudah dengar lagi ada bank rehab gereja, ada kompleks gereja lagi diperbaikan. Umat itu sangat all out dalam keterlibatan. Apa resepnya sehingga Pater umat begitu antusias? Baik, resep yang paling pertama. Ini kami harus tahu nih, supaya kami bisa belajar juga di tempat lain nih. Kita membuka komunikasi dengan umat. Jadi penting membangun komunikasi. Membangun komunikasi dan umat, supaya umat itu terbuka. Ternyata setelah kita menjelaskan kepada umat bahwa inilah kalau paroki mau maju atau mau hidup atau mau mati itu tergantung pada umat. Jadi umat tuh harus betul-betul terlibat. Antusias, ya terlibat. Ya, salah satunya sekarang sementara berjalan itu adalah pembangunan menara. Ini adalah keterlibatan umat dengan mereka punya sumbangan finansial,
lalu bentuk keterlibatan mereka dalam kerjasama, ya membantu para tukang yang sudah dipercayakan. Berarti gaya berpastoral cukup istilah bersinode, sangat sinodal ya. Sinodal, ya. Ini betul-betul sesuai dengan visi misi Keuskupan Atambua. Terlebih tentang visi pemilihan umat Allah Keuskupan Atambua semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Dan ini terbukti di Alas ini. Ya. Pater merasakan sesuatu yang lain ketika mengabdi di sini, terlebih soal sinodalitas. Bagaimana membangun komunikasi, keakraban, bergandeng tangan bersama. Sudah terbukti di sini? Sudah, ini terbukti di dalam hal-hal yang paling nyata itu adalah bagaimana kami membangun, ya, merehab rumah pastoran ini. Ini adalah bentuk keterlibatan sinodalitas bersama dengan umat Allah. Nah, makanya saya katakan kunci yang paling pertama adalah membuka komunikasi, membangun komunikasi dengan umat. Ketika kita mengatakan, ya, umat harus buat ini, maka mereka akan buat. Ya. Dan itu betul-betul betul-betul mereka jalankan. Ya, sahabat Komsos, yang menarik bagaimana Pater mengatakan bahwa membangun komunikasi itu penting, bersinode, bagaimana berjalan bersama, bagaimana kita seia sekata, dan kata kunci bagaimana komunikasi perlu dibangun. Ini salah satu trik untuk hidup berpastoral yang menyenangkan, terlebih di Paroki Salib Suci Alas. Pater, saya juga memang merasakan bagaimana kita mendampingi umat Allah dan karakter yang sangat multidimensi dan dengan gaya yang boleh dibilang ini sangat menantang. Pater punya trik lain untuk pendekatan pastoral ke depan? Trik lain yang kami ciptakan saya bersama dengan Pater Ande, Pastor Rekan, itu adalah, ya, ke depan itu, ya, kami lebih mendekatkan pelayanan lebih lagi. Ya. Tetap semangat. Ya. Dan kuncinya seperti tadi saya bilang, itu lebih kita harus membuka diri, ya, open heart. Ya. Jadi itu menjadi kunci. Ya. Dan membuka diri pasti umat akan merasakan bahwa inilah bagian dari hidup saya. Dan tadi saya melihat sendiri bagaimana ketika saya tiba di sini tadi sore sampai malam ini ada keterlibatan, ada orang muda, ada umat masih hello dengan pastor di sini. Ini satu gaya yang sangat bagi saya luar biasa. Yang sampai ini gaya ini terapan dari luar negeri. Dan saya lihat ada di ini ada kalung selendang ini katanya kekasan dari Melaka. Kekasan dari ini bukan kekasan dari Melaka, Romo. Ini dari Biboki. Ini kan Biboki. Kalau Romo ini kekasan Melaka ini. Berarti ini kesinambungan, kebetulan beliau dari Biboki, cara dari Alas nih. Jadi ada kesinambungan, ada kecocokan. Saya juga merasakan bahwa ini suatu gaya berpastor yang sangat menarik. Bagaimana umat sekarang yang dulu bagi saya itu susah untuk diarahkan, sekarang sudah terlibat dari latihan kor. Apakah Pater merasakan bahwa kemajuan ini karena bentuk kesadaran umat atau seperti apa? Ya, selain sebagai bentuk kesadaran umat, tetapi juga karena pastornya lebih dulu mulai. Ya, keterlibatan pastor sendiri langsung turun sehingga, ya, menarik umat untuk berpartisipasi aktif. Ya, bahwa ada yang sadar, ada yang, ya, dari kesadaran sendiri ada yang harus disadarkan. Ya. Dan berbicara tentang kesadaran itu bukan hal yang gampang. Saya pernah mendengar bagaimana kata orang kalau membangun sebuah rumah itu gampang. Ada uang, ada tukang, boleh dibangun. Tapi membangun karakter orang itu bukan pekerjaan yang gampang. Pater merasakan itu di Alas atau tidak? Ya, saya merasakan itu, Romo. Ya, memang membangun karakter orang tidak gampang, Romo. Itu kami alami bersama dengan Pater Ande, pastor rekan saya. Karena karakter mereka bervariasi. Ya. Ada yang memang, ya, orang bilang mau omong keras itu seperti karakter batu lah. Ya. Tetapi hati mereka itu lunak ketika kita membangun komunikasi, membuka mereka dengan pikiran-pikiran baru, wawasan baru. Kemudian, ya, kita beri pemahaman kepada mereka bahwa gereja ini milik umat, bukan milik pastor. Dan partisipasi kita itu sangat dituntut. Dan itu betul-betul Pater merasakan bahwa ketika memberi pemahaman seperti itu, gaya berpastoralnya akan makin terbuka, umat akan merasa nyaman. Dan itu betul-betul terbukti. Dan sahabat Komsos, memang betul kata Pater, bagaimana kita selalu membuka diri. Itu satu kata kunci, bagaimana membangun sebuah komunikasi, hubungan berpastoral lewat bagaimana berjalan bersama, open heart katanya, dan juga dikatakan bersinode, artinya bagaimana kita berjalan bersama itu terbukti. Dan saya itu melihat sendiri bagaimana kehadiran Pater dan juga ada kerjasama dengan DPP, dan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan Pater, apakah Pater juga merasakan
bahwa dengan kesadaran umat yang boleh dibilang mulai maju, ke depan akan bertumbuh lebih pesat ataukah ada langkah mundur? Prediksi. Ya, saya punya keyakinan tersendiri bahwa ke depan itu akan ada kemajuan. Dan memang selama 1 tahun ini saya rasa sudah ada kemajuan. Itu memang terasa sekali. Terasa sekali. Ya. Tapi ke depan saya punya antusiasme tersendiri bahwa ke depan umat lebih bersemangat lagi. Dan itu harus betul-betul kita sebagai imam Gembala, memberi motivasi, memberikan dorongan terus-menerus. Kalau berkaitan dengan pelayanan ekaristi, tadi dikatakan dengan wilayah yang cukup luas, dengan alam yang menantang. Apakah pelayanan itu selalu rutin untuk umat, terlebih di daerah pelosok? Seperti di Fukavean, itu kan saya pernah lewat dan itu lagi longsor, sekarang musim hujan dan itu sangat ekstrim. Pelayanannya seperti apa? Ya, kalau selain perayaan pesta Natal dan pesta Paskah, kunjungan ke pelosok-pelosok seperti lingkungan Fukavean dan lingkungan Forek, itu biasanya kita buat setengah tahun sekali, lalu ada yang tribulan. Kita kunjungan tidak hanya sekedar pergi misa, tetapi kita juga membawa sembako. Di sana kita membagikan sembako, kemudian memberi obat gratis kepada mereka. Dan kami dibantu juga dengan para abang yang ada di sana. Abang sini ada yang bertugas sebagai dokter. Oh, abang itu yang tentara perbatasan. Tentara perbatasan, ya. Satgas. Dan itu mereka bertugas sebagai dokter, lalu kita berpartisipasi bersama kami, kolaborasi, kita membawa mereka untuk membagikan obat, memeriksa mereka, tensi mereka, lalu kita makan bersama dan minum bersama dengan mereka, menyanyi bersama, lalu berdoa bersama, kemudian kita sayang. Berarti ini lintas sektor, bukan cuma umat saja. Ya. Ini kayaknya gerakan makin oke nih, Pak. Bisa-bisa jadi pasar perbatasan ini. Bagaimana saudara, bagaimana di sini dibangun satu komunikasi yang sangat baik, bukan cuma dengan umat setempat di Prokin, tapi juga dengan rekan-rekan dari TNI yang bertugas di perbatasan, dan ini sangat menarik dan itu cuma terjadi di Paroki Salib Suci Alas salah satunya. Kalau memang seperti ini satu model pastoral yang luar biasa. Ternyata bisa membuka diri bukan cuma dengan umat, tapi juga dengan pihak lain yang justru ini membantu untuk memberi perhatian kepada umat. Apakah sejauh ini Pater merasakan bahwa kerjasama itu sangat membantu? Sejauh ini saya merasakan kerjasama itu sangat membantu dalam mengembangkan iman umat, dan juga sangat membantu kami di dalam berpastoral, reksa pastoral yang kami jalankan. Salah satunya keterlibatan TNI. Para TNI dari 3 pos yang ada, pos Motamasin, pos Fatuha, dan pos Ailala. Itu dengan latar belakang mereka yang tidak hanya agama Katolik, tetapi juga ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Tetapi keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja, kerjasama itu sangat itu nampak sekali. Berarti betul-betul bahwa kerjasama lintas sektor ini punya satu dampak yang sangat positif. Ya, memang sahabat Komsos dikatakan oleh Pater Dianem sendiri, bagaimana kerjasama itu akan membuahkan hasil yang luar biasa dan sangat nyata. Bagaimana umat juga merasakan buah-buah dari pelayanan di tempat ini di Paroki Salib Suci Alas, dan juga menjadi paroki saya, tempat asal saya juga lahir di tempat ini. Dan saya bangga Pater, sebagai putra daerah tentu bangga sekali. Dan ini saya mau bongkar rahasia nih, Pater ini bertugas di Alas, tempat lahir saya, dan saya bertugas di tempat lahir Pater di Paroki Lurasik. Jadi kita lagi change pastoral ya. Ini memang kebetulan atau memang sudah disetting ini? Rupanya sudah disetting saja. Jadi betul-betul menyenangkan. Ketika saya lagi di sana kontak, bagaimana umat di sana? Saya bilang aman. Bagaimana di Alas? Aman. Jadi kita selalu share perpastoral, kayak perpastoral. Menyenangkan sekali Pater. Ternyata ada buah-buah yang kita dapat dari karya pastoral. Saya ingin tahu apa yang akan Pater lakukan beberapa waktu ke depan dengan bertugas di paroki ini. Baik, ke depan beberapa hal yang nanti kami lakukan, saya bersama dengan Pater Ande, ya, bersama dengan umat Allah, itu adalah ya kita membaharui pastoral yang sudah berjalan, karena ya jujur saja bahwa apa yang sudah kita jalankan setahun yang lalu ya pasti saja ada yang kurang. Betul, kemudian kita membenahi. Ya contoh yang sederhana ya salah satunya keterlibatan umat di dalam kehidupan menggereja. Kita harus selalu menggerakkan mereka terus dan tidak perlu bosan-bosan untuk bersuara. Ya.
Nah, itu tanpa harus memaksa mereka keluar dari rumah, tetapi dengan menyuarakan sebagai seorang gembala, dia menyuarakan, menasihati mereka, lalu mengajak mereka untuk selalu menyadari bahwa kita inilah bagian dari gereja, ya, untuk partisipasi ke depan. Iya, berarti betul-betul bahwa langkah kebijakan pastor itu tidak pernah meleset atau jauh dari visi misi keuskupan Atambua. Tadi sudah bersinode, sudah dijalankan, dan ada misi juga bagaimana meningkatkan pendidikan iman itu sudah dijalankan, bagaimana pelayanan pastoral, bagaimana juga mengembangkan cara pikir dan cara teknik ekonomis dalam pemberdayaan ekonomi umat, itu juga dijalankan, dan juga ada kerjasama dialogis dan inovatif, dan itu betul-betul umat merasakan ada perubahan yang luar biasa di Paroki Salib Suci Alas. Ini bangga sekali. Dan Pater, ini yang terakhir. Apa pesan Pater untuk umat di Paroki Alas ini? Baik, pesan saya sebagai pastor Paroki untuk umat Alas saya di Paroki Salib Suci Alas ini, ya semoga ke depan ini kita boleh berjalan bersama, ya makin terbuka, ya, dan juga makin terbuka untuk semakin berdialog, sehingga apa yang menjadi impian kita untuk meningkatkan ya iman kita di Paroki Salib Suci Alas ini senantiasa terjawab dengan baik. Ya. Itu yang kerinduan kami. Dan doa kami semoga terwujud. Dan semoga terwujud supaya iman umat semakin ya cerdas, ya sejahtera dan sinodal. Berarti betul-betul visi misi itu menjadi tolak pijak dalam berpastoral. Sahabat Komsos, menarik sekali bagaimana Pater mengatakan bahwa berbicara tentang komunitas, berkomunikasi dalam berpastoral itu sangat penting. Bersinodal artinya bagaimana berjalan bersama, dan semangat sinodalitas itu perlu dibangun terlebih dalam berpastoral, dan itu betul-betul sangat mengena di Paroki Salib Suci Alas. Pater, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bisa berada di program Komsos Traveling, dan bangga sekali bisa berjumpa. Terima kasih, Pater, sedikit menyita waktu. Tapi saya lihat auranya tetap semangat, masih kelihatan muda ini. Ya, semoga tetap sukses Pater ke depan, dan sahabat Komsos, semoga lewat sharing dan juga lewat curahan hati ini membawa kita untuk semakin menyadari bahwa pentingnya membangun komunikasi menjadi kekuatan untuk bisa berpastor secara lebih bijaksana, dan yakinlah apa yang kamu lakukan dengan hati akan berbuah manis dalam pelayanan. Tetap kompak dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pater. Sukses ya. Sukses.